Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Adams Channel. Kali ini saya akan memberikan informasi yaitu masih seputar bantuan pemerintah, yaitu bantuan pemerintah tentang BPUM atau biasa disebut dengan BLT UMKM tahun 2021. Oke pemirsa, ikuti dan simak terus video saya ini sampai habis. Oke para pemirsa, selamat datang lagi di channel YouTube saya, Adams Channel. Kali ini saya akan membahas kembali tentang seputar bantuan pemerintah ya, yaitu bantuan yang sebelumnya tahun 2020 itu bantuan BPUM atau disebut dengan BLT UMKM, di mana tahun 2020 sudah sempat keluar ya. Sekarang dilanjut lagi di tahun 2021 dan sudah banyak beritanya. Oke para pemirsa, saya akan membahasnya. Apakah bantuan BPUM ini bisa diakses secara online atau tidak di yang tahun 2021 ini? Oke, simak terus ya. Jadi, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Kemenkop UKM telah memperpanjang bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro atau disebut dengan BPUM melalui program BLT UMKM hingga 2021. Program BPUM BLT UMKM ini merupakan program bantuan yang ditunjukkan untuk para masyarakat pelaku usaha mikro. Jadi tujuannya untuk para pelaku usaha mikro ya pemirsa, bukan yang baru pengen dagang, tapi yang sebelumnya udah pernah usaha terus dibantu gitu. Maksudnya seperti itu. Kadang banyak yang pada salah sasaran nih. Masyarakat pelaku usaha mikro yang menjadi peserta BPUM BLT UMKM nantinya akan mendapatkan uang bantuan sebesar 2,4 juta sebagai bantuan modal usaha. Lalu dalam penyaluran uang bantuan, Kemenkop bekerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia Persero atau BRI. Nah, untuk penyalurannya sendiri nanti akan disalurkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. Bagi masyarakat pelaku usaha mikro yang ingin mendapat uang bantuan, bisa segera mendaftarkan diri ya. Di sini saya akan memberitahukan syarat dan cara daftarnya. Nah, ini saya ulas kembali ya tentang syarat pendaftaran BPUM BLT UMKM-nya. Syarat pendaftaran yang pertama, memiliki usaha berskala mikro. Yang kedua, warga negara Indonesia. Yang ketiga, bukan ASN, TNI, atau Polri, pegawai BUMN, BUMD. Yang keempat, tidak sedang memiliki pinjaman di bank dan kredit usaha rakyat, KUR. Yang kelima, memiliki aset usaha paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang keenam, yang terakhir, memiliki penghasilan penjualan tahunan atau omset paling banyak 300 juta. Nah, jadi itu persyaratannya para pemirsa untuk mendapatkan bantuan BLT UMKM. Sekarang saya akan memberitahukan berkas-berkas pendukung untuk mendapatkan bantuan UMKM. Yang pertama, harus mempunyai surat keterangan usaha atau SKU. Yang kedua, nomor induk kependudukan, NIK. Yang ketiga, kartu tanda penduduk KTP. Yang keempat, alamat tempat tinggal sesuai dengan KTP. Yang kelima, bidang usaha. Dan yang keenam, nomor telepon. Jadi itu berkas-berkas pendukung untuk mendapatkan bantuan BLT UMKM. Nah, di sini kan saya kan sempat membahas atau sempat menyebutkan kalau cara untuk mendaftar bantuan BLT UMKM itu bisa secara online atau tidak.
Di sini saya menegaskan ya pemirsa, kalau untuk mendaftar bantuan BPUM, BLT, UMKM itu sekarang sudah tidak bisa dilakukan secara online kembali, tetapi sekarang harus melalui dinas koperasi setempatnya atau di UKM sesuai domisilinya. Di sini saya akan menjelaskan cara daftarnya nih. Cara daftar BPUM, BLT, UMKM. Yang pertama, pendaftaran. Menghubungi langsung dinas koperasi dan UKM sesuai domisili. Nah, jadi kan saya bilang kan udah nggak bisa online lagi ya pemirsa. Jadi sekarang harus langsung ke UKM sesuai dengan domisilinya. Tadi yang A, sekarang yang B-nya masih yang nomor 1 ya. Atau bisa diusulkan yang B nih, atau bisa diusulkan oleh lembaga pengusul, yaitu koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum. Ini yang B masih yang B ya pemirsa. Terus yang keduanya kementerian atau lembaga. Terus yang ketiganya perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK. Nah, ini yang kedua. Bagi masyarakat pelaku usaha yang belum memiliki SKU bisa dilakukan sebagai berikut. Kalau yang belum punya SKU nih, pertama, lapor ke pihak RT atau RW untuk mendapatkan surat pengantar. Jangan lupa siapkan kartu keluarga KK. Lalu datang ke kelurahan. Yang kedua nih, lalu datang ke kelurahan untuk permohonan dibuatkan SKU. Jangan lupa untuk memfoto lokasi usaha. Pembuatan SKU tidak dikenakan biaya. Nah, yang ketiga, setelah mendapatkan SKU, segera daftar ke dinas koperasi setempat. Nah, jadi seperti itu pemirsa cara untuk mendaftarnya ya. Jadi sudah tidak bisa online lagi, jadi harus langsung ke UKM domisili setempatnya pemirsa. Nah, di sini juga sering banyak yang bertanya nih, kalau misalnya tempat usahanya berbeda dengan alamat itu gimana? Nah, di sini saya sempat baca-baca. Jadi pelaku usaha mikro yang memiliki alamat berbeda antara domisili dan lokasi usaha, maka dapat melampirkan surat keterangan usahanya pemirsa. Jadi tidak perlu bingung atau gimana. Jadi tinggal dilampirkan saja surat keterangan usahanya. Nah, nanti kalau misalnya sudah mendaftar, lalu kalian tinggal melakukan pengecekan nih di status penerima bantuan BLT UMKM yang sebesar 2,4 juta tuh. Bisa dilakukan secara online di layanan e-form yang BRI tuh. Ada sih di video YouTube saya sudah buat caranya, tinggal dicari aja pemirsa untuk mengecek apakah kalian mendapatkan bantuan UMKM atau tidaknya tuh. Nanti tinggal dicek aja. Ada di video di YouTube saya. Oke, kalau misalnya kalian masih belum paham, nanti saya akan coba contohkan nih. Sekarang saya akan coba contohkan ya cara pengecekannya seperti apa di e-form BRI. Oke para pemirsa, di sini saya akan memberikan contohnya bagaimana sih cara mengecek apakah kalian akan mendapatkan BLT UMKM atau tidaknya. Oke, kita sama-sama ikuti langkah demi langkahnya. Simak saja. Pertama, kalian buka dulu browsernya. Silakan mau pakai browser apa saja, Mozilla, Chrome ataupun Opera. Dan di sini kalian ketik alamat websitenya, yaitu https e-form. Nah, ini udah ada nih. Nah, e-form.bri.co.id. Jadi ini alamat websitenya para pemirsa. Kalau sudah kalian enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke tampilan halaman website e-form BRI, di mana kalian bisa mengecek apakah kalian mendapatkan BLT UMKM atau tidaknya. Kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada tulisan paling bawah BPUM, cek data BPUM. Oke, pemirsa, sekarang kalian klik. Nah, di sini ada tampilan lagi, ada nomor KTP dan kode verifikasi. Kalian masukkan nomor KTP kalian.
Sebentar, saya masukkan terlebih dahulu nomor KTP-nya. Ini saya mengecek apakah nomor KTP ini akan mendapatkan BLT UMKM atau tidaknya. Oke, sekarang kita masukkan kode verifikasinya. Kalau sudah masukkan kode verifikasinya, kalian tinggal klik tombol proses inquiry. Sekarang kita klik tombol proses inquiry-nya. Ya, di sini statusnya yaitu nomor KTP terdaftar sebagai penerima BPUM atas nama MMAD dengan nomor rekening sekian-sekian. Untuk verifikasi dan pencairan, hubungi kantor BRI terdekat dengan membawa KTP. Jadi seperti itu pemirsa cara mengeceknya. Kalau misalnya kalian dapat, akan muncul notifikasi seperti ini warna hijau. Nah, kalau misalnya tidak dapat seperti ini contohnya, kita back kembali. Saya akan contohkan kembali. Kita masukkan kembali kode verifikasinya. Nah, sekarang kita klik tombol proses inquiry-nya. Nah, di sini kalau notifikasinya dapat merah kayak gini, nomor eKTP tidak terdaftar sebagai penerima BPUM. Berarti tandanya nomor KTP ini tidak mendapatkan BLT UMKM. Kenapa bisa begitu? Nanti simak saja. Ada penjelasannya lebih lanjut lagi pemirsa. Oke. Nah, kadang ada juga nih yang bertanya pas udah dicek nih KTP-nya di e-form BRI ternyata tidak muncul nih. Nah, ini ada beberapa penyebabnya. Yang pertama itu Anda belum mendaftar program BPUM UKM yang 2,4 juta ini. Lalu, sistem di bank penyalur belum terkoneksi dengan link tersebut. Terus yang ketiga, rekening Anda terblokir karena Anda masih punya pembiayaan kredit di bank. Nah, terus ada lagi yang terakhir, nomor NIK KTP Anda tidak sinkron dengan data di Dinas Kependudukan Catatan Sipil atau Disdukcapil. Nah, jadi seperti itu biasanya kalau udah dicek ternyata tidak muncul di e-form BRI-nya. Nah, nanti ada solusinya nih, jika sudah mendaftar dan nama tetap tidak muncul, lalu lakukan pengecekan secara langsung dengan mendatangi kantor bank penyalur BRI dengan membawa syarat dokumen pencairan. Lalu nanti di sini juga ada kayak semacam kayak pengaduan gitu ya pemirsa. Di sini saya akan memberitahu. Jadi kalau misalnya kalian tidak mendapatkan bantuan BLT UMKM ini, kalian bisa melakukan pengaduan langsung ke form isinya nih. Bentar. Saya akan kasih tahu linknya. Nah, form pengaduan ini bisa melalui telepon, via WhatsApp, atau langsung ke link yang dituju ya pemirsa. Yang pertama nih yang via hotline bisa ke 1500-857. Sedangkan kalau yang kedua via WhatsApp bisa ke nomor 0811 1450 587. Nah, terus kalau yang misalnya mau dari website nih, misalnya pengen mengajukan pengaduan, terus aspirasi maupun permintaan informasi gitu loh tentang bantuan BLT UMKM ini nih, misalnya saya kenapa nggak dapat atau gimana gitu, ntar kan bisa dijelasin nih. Di sini bisa melalui website, yaitu websitenya https://www.lapor.co.id
instansi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Oke, nanti saya akan coba buat masuk ke alamat website tersebut. Saya akan mencoba melihatnya ya, dan kita akan sama-sama melihatnya bagaimana sih cara untuk melapornya, itu seperti apa sih tampilan websitenya. Di sini saya akan mencoba mengeceknya pemirsa. Oke para pemirsa, di sini saya akan memberitahukan bagaimana sih caranya untuk membuka atau untuk memberikan laporan bahwa kalian misalnya tidak mendapatkan BLT UMKM, di mana kita akan membuat laporan atau pengaduan atau misalnya aspirasi kepada ke Kementerian Koperasinya. Di sini kalian buka browsernya terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah kalian buka, ini masukkan alamat websitenya. Di sini https. Ini alamat websitenya. Kalian catat kalau perlu www.lapor.go.instansi. Nah ini .go.instansi Kementerian, atau nggak usah banyak-banyak deh, kayak gini dulu aja. www.lapor.go.id. Ini alamat untuk melapornya pemirsa, silahkan dicatat. Kalau sudah, kalian tekan enter. Nah, di sini seperti ini tampilan halaman websitenya. Di sini ada tulisan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Sampaikan laporan Anda langsung kepada instansi pemerintah yang berwenang. Nah, ini tuh seperti ini. Di sini ada tulisan sampaikan laporan Anda, pilih tipe laporan pengaduan atau aspirasi atau permintaan informasi. Tuh di sini perhatikan cara penyampaian pengaduan yang benar. Di sini tinggal kalian klik yang tanda tanya ini nih. Tuh, upload lampirannya anonim atau rahasia nih. Laporan ini bersifat anonim atau rahasia. Terus tinggal klik lapor tuh. Di sini ada prosesnya, tulis laporan, proses verifikasi, proses tindak lanjut, terus beri tanggapan dan selesai. Ini jumlah laporan, banyak banget ya. Ini ada jumlah instansi yang terhubung, 34 kementerian, 100 lembaga, 391 Pemkab, 94 Pemkot, 34 Pemprov. Nah, ini tampilan halaman websitenya pemirsa. Coba kita lihat yang menu ini. Oke, jadi tinggal kalian pilih misalnya pengaduan, terus kalian ketik judul laporan Anda, misalnya tidak mendapatkan BLT UMKM, terus baru diketik isi laporan Anda apa. Misalnya saya tidak mendapatkan bantuan BLT UMKM, padahal saya ini termasuk pedagang atau wirausaha yang sangat membutuhkan bantuan akibat diterpa pandemi. Nah, seperti ini pemirsa contohnya. Terus pilih tanggal kejadiannya, ketik lokasi kejadiannya, ketik instansi tujuan. Misalnya ini ke Kementerian Koperasi. Nah, ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil. Kalian pilih, terus pilih kategori laporan Anda. Apa ini? Ditulis dulu, pilih kategorinya apa ini? Kesehatan. Ekonomi dan keuangan ya, pekerjaan dulu. Berarti laporannya tentang ekonomi dan keuangan anggaran. Tinggal di sini aja dah. Keuangan dah.
Nah, intinya sih seperti itu ya para pemirsa nih. Saya hapus dulu bentar. Nah, jadi intinya sih seperti itu ya para pemirsa. Jadi bikin laporan seperti ini, misalnya kalian nggak dapat BLT UMKM tuh, pilih tipe laporannya pengaduan, terus ini apa namanya judulnya, terus sama isi laporannya, ini diisi semua. Lalu upload, misalnya kalau perlu ya upload apa yang mau diupload, misalnya ada bukti sekian bahwa misalnya kalian sudah mendaftar di RT RW atau sudah mendaftar di Bank BRI tapi tetap tidak dapat, kalian upload saja bukti-buktinya, lalu kalian lapor ke Kementerian Koperasinya. Terus juga kalau misalnya kayak ada pungli segala macam, kalian upload saja misalnya foto atau apa gitu, atau misalnya video rekaman segala macam, upload saja, terus kalian bikin pengaduan dan ditunjukkan ke Kementerian Koperasinya. Jadi seperti itu ya pemirsa cara untuk membuat laporannya. Oke, terima kasih ya pemirsa. Nah, pemirsa, jadi seperti itu ya cara untuk membuat laporan pengaduannya, atau misalnya mau ya pokoknya pengaduan gitulah. Kenapa saya tidak mendapatkan bantuan atau gimana, pokoknya ngadu ke situ bae lah intinya mah. Jadi seperti itu ya caranya pemirsa. Nah, terus banyak juga nih yang bertanya-tanya apakah dana BPUM ini termasuk dana pinjaman atau gimana. Jadi perlu diketahui ya pemirsa, dana Bampres Produktif ini adalah dana hibah, bukan pinjaman atau kredit. Jadi nanti penerima bantuan itu tidak dipungut biaya apapun dalam penyaluran bantuan ini. Nah, terus nantinya yang sudah misalnya udah datanya sudah masuk semua nih ke bank nih, nanti calon penerima akan mendapat singkat dari bank penyalurnya. Nanti si penerima ini akan diminta segera datang ke bank untuk melakukan proses pencairan. Nah, nanti kalau misalnya bila tidak melakukan proses verifikasi atau pencarian dana, maka bantuan tersebut akan ditarik atau dikembalikan ke pemerintah. Jadi segera, kalau misalnya sudah dapat nih, segera dicairkan ya pemirsa, supaya misalnya nanti tidak ditarik lagi dan dikembalikan pemerintah. Jadi seperti itu ya pemirsa. Nah, terus ada lagi nih yang bertanya, terus bagaimana sih cara untuk pengambilan bantuannya? Nah, cara pengambilan bantuannya yaitu cara pengambilan bantuan di banknya ya. Nih di sini kalau untuk mengenai pengambilan bantuan harus ada syarat-syarat yang harus dibawa ya pemirsa untuk mengambil bantuan ke banknya, yaitu mulai dari dokumen hingga surat pernyataan. Nah, jadi si yang nasabah yang mendapatkan bantuan presiden ini, atau misalnya BPUM atau BLT UMKM gitulah, datang ke kantor Bank BRI dengan membawa dokumen berupa buku tabungan, kartu ATM, dan identitas diri. Identitas diri itu ya KTP itu. Apabila kelengkapan dokumennya nanti belum dipenuhi, maka saldo Bampresnya akan ditahan terlebih dahulu pemirsa. Terus penahan saldo tersebut tidak akan mempengaruhi rekening tabungan nasabah secara keseluruhan. Nah, kalau misalnya si penerima bantuan tidak bisa datang ke Bank BRI, bisa juga kok diwakilkan oleh keluarga yang lainnya. Tapi harus membawa, pertama itu surat pernyataan, yang kedua itu surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM, atau surat kuasa penerima dana BPUM. Jadi nggak usah khawatir ya pemirsa, kalau misalnya si nasabah yang bersangkutannya yang harus hadir, misal tidak bisa hadir, bisa dialihkan misal ke anaknya, bisa dibantu untuk diambilkan sama anaknya atau keluarga yang lain. Yang penting ada dua itu ya, dokumen itu, surat pernyataan sama surat pernyataan tanggung jawab mutlaknya. Oke para pemirsa, jadi seperti itu ya penjelasan atau informasi tentang BPUM atau BLT UMKM tahun 2021. Jadi saya tegaskan kembali bahwa pendaftaran untuk mendapatkan bantuan BLT UMKM itu sudah tidak online lagi ya Pak pemirsa, tapi harus dilakukan secara manual. Oke Pak pemirsa, semoga informasi yang saya berikan ini bisa berguna dan bermanfaat untuk semua orang. Jangan lupa ya Pak pemirsa untuk
like, share, dan subscribe channel YouTube saya, Adams Channel. Sampai berjumpa lagi di tips dan informasi saya selanjutnya pemirsa. Kalau misalnya ada informasi kembali, nanti saya akan buatkan videonya. Dan kalau misalnya ingin bertanya-tanya, silakan tulis komentar di videonya pemirsa. Oke pemirsa, sampai berjumpa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.